الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal amal wal hawa. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, yang tidak terhitung nilainya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu, dan ini insya Allah merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Maka alangkah beruntungnya bagi siapapun mereka yang mendapati dirinya berada di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu atau majelis zikir yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi dalam rangka untuk menjelaskan, menerangkan kepada umat, kepada jamaah, yang tentunya tujuan daripada majelis ilmu ini adalah membimbing, mendidik umat agar senantiasa umat jamaah ini betul-betul mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu ini kelihatannya sudah tidak begitu direspon, ilmu tidak begitu diperdulikan. Banyak orang yang tidak mau belajar ilmu agama disebabkan karena mereka mungkin terkena dengan ujian fitnah dunia berupa tontonan-tontonan media sosial di HP, sehingga muncul di dalam hati mereka yaitu hubud dunia, cinta dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat, yang padahal kehidupan akhirat adalah merupakan darul abad, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Akan tetapi banyak di antara umat, terutama kaum muslimin, yang mereka mengabaikan untuk belajar ilmu agama. Meskipun hal ini sudah disentil, sudah diprediksikan oleh Nabi jauh-jauh sebelumnya, 1400 abad yang telah lalu, atau 14 abad, 1400 tahun yang telah lalu, atau 14 abad yang telah lalu, bahwa di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat itu salah satunya adalah ketika min asratis sa'ah ayyakilul ilm. Jadi di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat besar, meskipun kita masuk di era kiamat kecil, tapi semakin mendekati kiamat kubro, kiamat besar, maka salah satu tanda-tandanya alamatuhu adalah yaitu ayyakilul ilm, ya, atau ayyarfa'ul ilm, diangkatnya ilmu atau sedikitnya orang-orang yang mencari ilmu. Jadi ini artinya menandakan bahwa di akhir zaman ini orang yang peduli terhadap ilmu agama ini semakin sedikit sekali. Sebaliknya mereka yang getol bersemangat, ya, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dunia semakin besar. Karena memang hakikatnya manusia itu diciptakan dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melalaikan kehidupan akhirat, melalaikan Allah, dan juga meninggalkan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun Nabi SAW sendiri menyampaikan, siapapun orang yang tergiur dengan kehidupan dunia, dilalaikan dengan kehidupan dunia, dan lupa dengan kehidupan akhirat, maka pasti kehidupannya tidak akan baik. Pasti kehidupannya tidak akan barokah. Pasti kehidupannya tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia terjerumus dalam kecintaan terhadap dunia melebihi kecintaannya dia kehidupan akhirat. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, Nabi menyampaikan di dalam hadis Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dikatakan ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha, bahwa dunia itu terlaknat dan terlaknat siapapun yang ada di dalamnya. Ya, jadi Nabi menyampaikan ini sebagai bentuk warning, sebagai bentuk
peringatan yang tegas, keras kepada umatnya, hati-hati terhadap kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu dalam ayat-ayat Allah itu banyak sekali. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang membuat kamu menjadi malas, ya, menjadi kamu lalai untuk ibadah kepada Allah ketika sudah terkena dengan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Oleh karena itu siapapun mereka yang disibukkan dengan urusan dunia dan melupakan kehidupan akhirat sehingga lalai, lupa, malas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang tersebut dikatakan oleh Nabi termasuk mal'un, terlaknat, ya, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali ada tiga yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah, dari kebenciannya Allah. Siapa mereka? Ketiga golongan itu yaitu dzikrullah wa ma walahu. Orang yang senantiasa mengingat Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa tetap taat kepada Allah di saat ketika manusia banyak meninggalkan ibadah dan tidak mau taat kepada Allah. Maka golongan yang pertama ini selamat Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat, ya, dari laknatnya Allah, karena kita masih tetap komitmen, kita masih tetap istiqomah, beriltizam, berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita masih tetap lurus di jalan Allah yang benar. Buktinya kita masih tetap ibadah, dipanggil Allah untuk sholat, tetap sholat, diperintah untuk ngaji, belajar ilmu agama, tetap kita belajar ilmu agama, diperintah untuk puasa di bulan Ramadan kemarin, kita juga tetap berusaha untuk menjaga puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian diperintah ibadah-ibadah yang sunnah juga insya Allah tetap kita kerjakan, kita jaga meskipun kadang belum sempurna. Akan tetapi itu sudah lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah SWT tinimbang orang-orang yang mereka terlaknat disebabkan karena mereka meninggalkan kewajiban Allah. Jangankan mengerjakan yang sunnah, yang wajib aja ditinggalkan. Jelas Bapak Ibu, nggih? Oleh karena itu, terkait dengan hadis Nabi, kata-kata dzikrullah ini sebagian ulama ahli hadis juga mengatakan yang disampaikan oleh Imam Nawawi yaitu adalah mereka yang senantiasa mempelajari hukum-hukum Islam, baik itu halal, haram, perintah dan larangan, sunnah, bid'ah, syirik maupun tauhid lan sak piturutipun. Itu yang dimaksud dzikrullah. Dan yang kedua, yang selamat dari laknat Allah dalam kehidupan dunia ini, yang kedua adalah yaitu alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang betul-betul dia semangat untuk menyebarkan ilmunya, berbagi ilmu, share kepada jamaah, kepada orang lain. Dalam rangka untuk apa? Membimbing, menuntun umat jamaah. Jangan sampai umat jamaah itu mereka terjerumus ke dalam cinta dunia, bahkan terjerumus dalam perbuatan maksiat disebabkan karena tidak punya ilmu. Oleh karena itu kehadiran para alim ulama, para jamaah Ibu, yang dimaksud alim ulama di sini yang amanah, yang akuntabel, yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang betul-betul ilmiah, yang betul-betul ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk men-share, berbagi ilmu, membimbing umat. Jangan sampai umat itu terseok-seok, terjerumus ke dalam kesesatan. Maka ahli ilmu ini Bapak Ibu, ya, ahli ilmu ini itu betul-betul punya dedikasi yang tinggi, punya beban yang berat, punya tanggung jawab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Kalau orang dipakai gelar orang yang berilmu, disematkan kepada dirinya orang yang berilmu, otomatis orang yang seperti ini Bapak Ibu ini punya tanggung jawab yang berat, beban mental dalam dirinya. Karena dia telah memikul pundak yang berat berupa amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya ilmu tidak mau menyampaikan ilmunya, tidak mau berbagi, tidak mau membimbing umat, bahkan ilmunya disembunyikan hanya untuk dirinya sendiri ketika dia mengerti dan paham, maka bahaya Pak Bu ini. Satu, ini ancamannya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 174, surat yang kedua, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmunya berupa apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabullah Al-Quran
dan menjual dengan harga yang murah. Ya, tujuan dia dakwah memang tujuannya cari cuan, cari duit, cari jabatan, cari kekuasaan, cari popularitas supaya terkenal, bukan karena Allah. Tapi dakwanya dia karena manusia. Karena tujuannya adalah untuk cari dunia, memperkaya diri. Nah, ini kan bahaya. Model-model orang seperti ini yang berilmu ini maksudnya Pak Bu G. Dia menyembunyikan ilmu, tidak mau berbagi, tidak mau menyampaikan, atau dia berilmu, berdakwah tujuannya adalah untuk mencari kepentingan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia, maka ancamannya apa? Ulaika mayakuluna fi butunim ilanar wala yukalimullahu yaumil qiyamah wala yuzakim alam adzabun alim. Jelas Pak Bu nggih? Nanti dibuka surat Al-Baqarah 174. Orang-orang yang berilmu, yang seharusnya ilmunya itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan juga kepada umat atau jamaah, sehingga jamaah itu faham, ngerti tentang agama Islam, bisa ibadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan landasan Quran dan Sunnah. Tapi sebaliknya, alim ulama ini ternyata menyembunyikan ilmu atau menjual ilmunya untuk kepentingan dunia, demi kekuasaan, demi jabatan, demi popularitas, ketenaran lan sak piturute, atau memperbanyak umat atau jamaah, bangga dia dengan jamaahnya yang banyak, atau pengen cari kekayaan, harta dari ilmu yang dia ajarkan, niatnya bukan karena Allah, maka dia telah memakan api neraka di dalam perutnya. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman yang luar biasa tegasnya Pak Bu. Di dalam Al-Quran ya, hati-hati, terutama bagi ahli ilmu semuanya. Kami nasihatkan pada diri saya dan kepada para ahli ilmu yang mereka sudah diberi amanah oleh masyarakat jamaah untuk membimbing umat atau membimbing manusia dengan ilmunya tadi. Maka kalau sampai salah niat, salah tujuannya, maka hati-hati dengan ayat ini. Camkan bagi para pendakwah-pendakwah ini dimanapun berada. Kami nasihatkan untuk pribadi saya dan kepada para jamaah semuanya. Maka orang seperti ini bukan hanya dia makan api neraka dalam perutnya, tapi juga tidak akan pernah diajak bicara sama Allah, tidak akan disucikan dosa-dosanya, bahkan siksanya berat nanti pada hari kiamat. Bahkan lebih berat daripada orang biasa yang tidak berilmu, Pak. Gitu, betul? Mungkin kalau ada orang yang tidak berilmu terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, mungkin disiksa sama Allah. Tapi siksanya tidak seberat, tidak paling hebat ya daripada orang yang berilmu. Orang berilmu lebih hebat lagi, lebih berat lagi dosanya. Kenapa? Karena dia diberi tanggung jawab amanah dari Allah untuk menyampaikan ilmunya Allah kepada umat secara jujur dan amanah. Tanpa diselewengkan, tanpa ditutup-tutupi, tanpa ada kepentingan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang selamat dari laknat Allah bagi orang yang berilmu yang amanah. Makanya orang berilmu kan dijunjung tinggi ya martabatnya ya. Sama Allah di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, surat yang ke-58, ayat yang ke-11, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian beserta orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan ayat ini atau Ibnu Hajar As-Saqalani ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa antara orang berilmu dengan orang beriman yang tidak berilmu, maka itu ada perbedaan derajat nanti di surganya Allah. Kalau mereka masuk surga, maka tentunya lebih tinggi derajatnya orang berilmu daripada sekedar orang yang beriman tapi dia tidak mau berilmu, tidak mau belajar. Kemudian yang ketiga yang terbebas dari laknat Allah dalam kehidupan dunia ini yang terakhir Pak, ini terakhir ini, nggak ada yang keempat, hanya ketiga. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang muta'allim, yang mau belajar ilmu agama, yang mau belajar menuntut ilmu syar'i. Kenapa? Wajib hukumnya belajar ilmu agama ngeten ini wajib Pak Bu. Jadi nggak bisa diwakilkan tuh nggak bisa. Siapapun mereka yang mereka itu sudah akil balik sampai mereka tua, selama dia masih mampu Pak Bu, akalnya masih berjalan dengan baik, masih kuat untuk berjalan, maka kewajiban tetap terbebani kepada mereka. Nggak bisa, nak kamu belajar ilmu agama sono ngaji ke masjid, bapak tak di rumah. Atau mungkin mbah-mbahnya
ngomong sama cucunya, kamu belajar, baik cucuku, ya enggak, golek ilmu sing pinter. Mau mondok, pesantren, nyantri atau ngaji nang masjid ngaji masjid di sana. Mbah tak di rumah saja, enggak bisa. Siapapun mereka yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka masih kuat dan mampu, akalnya juga masih bekerja, masih bisa digunakan untuk berpikir, maka mereka diberi beban untuk belajar ilmu agama. Mana dasarnya? Nabi SAW menjelaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis Ibnu Majah. Belajar ilmu agama wajib bagi siapapun yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka di sini kata-kata kullu, ya, itu adalah setiap kepala, Pak Bu. Setiap kepala nggak bisa diwakilkan untuk berjamaah. Dalam satu keluarga nggak bisa yang belajar cuma anaknya tok, semuanya harus belajar. Orang tuanya belajar, anaknya belajar, kakung mbahnya belajar, cucunya juga belajar, sampai cicit-cicitnya harus belajar. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang. Kewajiban itu terus berlaku sampai dia meninggal dunia, terus belajar. Contohnya siapa, Pak Bu? Contohnya Kanjeng Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW tetap sinau, Pak, tetap belajar ngaji. Sama siapa? Malaikat Jibril sebagai gurunya yang mulia. Dibimbing terus selama berapa? 23 tahun. Sejak diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun sampai meninggal dunia umur 63 tahun, 23 tahun belajar, sinau, ngaji kali malaikat Jibril. Sampai diturunkan kepada putranya. Meskipun putranya meninggal dunia, ya, tidak sempat, ya. Sampai diturunkan kepada putrinya, siapa? Fatimah. Sampai menikah dengan Ali. Kemudian punya putra Ali, Hasan Husain. Nabi tetap menyalurkan ilmunya kepada cucunya juga. Loh, terus Pak Bu, ya. Jadi Nabi tidak pelit terhadap ilmu. Ya, dan juga para sahabat Nabi tetap belajar kepada Kanjeng Nabi. Makanya Nabi tetap belajar sinau kepada malaikat Jibril, maka diturunkan surat apa, Pak Bu? Dipunturunkan surat Toha. Surat yang ke-20 114. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilma. Coba perhatikan ayat ini. Ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan kepada setiap para rasul dan para nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW dipakai. Meskipun ayat ini diturunkan juga kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terakhir, Nabi kita yang mulia, tetap Nabi ya sinau. Nabi Isa ya sinau, Nabi Musa ya sinau, Nabi Ibrahim ya sinau dengan malaikat Jibril, penyampai wahyu. Nah, ini seorang rasul, seorang nabi yang dijamin masuk surga, tetap belajar, Pak, ngaji. Maka diturunkan wahyu kepada mereka gitu loh, diajari. Nabi ya diajari step by step selama 23 tahun, enggak langsung pinter enggak, Pak. Ya? Nah, itu. Turun pertama surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Pertama Nabi mengatakan Makori, aku nggak bisa baca Jibril, aku nggak bisa baca. Iqra sampai diulangi 3 kali, baru bisa. Ya itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu tidak ada alasan lagi. Makanya turun surat Toha, surat 20 ayat 114. Katakan Muhammad, kalau kamu sudah bisa baca, kemudian kamu terus banyak berdoa dengan ayat ini. Loh, ini perintah, Pak Bu. Gini, betul. Ini lafadznya, ini fil amr, Pak Bu. Qur Rabbi, katakan Muhammad kepada umatmu, sampaikan supaya mereka terus berdoa kepada Allah agar supaya ditambahkan ilmu. Bayangkan, Pak Bu. Jadi ayat ini nggak sekedar turun hanya kepada Kanjeng Nabi kita, tidak, tapi diperintahkan kepada umatnya supaya ayat ini dipakai, gitu loh. Milane pun Bapak Ibu jenengan donga setiap doa, jangan lupa ayat ini selalu dipakai, Pak Bu. Disematkan dalam doa kita, disisipkan ya. Rabbi zidni ilma. Mau tambah lagi enggak apa-apa, warzuqna fahma waj'alna minas sholihin, ya. Itu tambahan aja. Tapi aslinya Rabbi zidni ilma saja dalam Al-Qur'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, sekarang kita tanya, kira-kira Nabi ini masih butuh ilmu atau mboten, Pak Bu? Masih butuh atau mboten? Masih butuh. Nabi itu masih butuh hidayah ilmu. Ya, sudah dijamin masuk surga.
Sedaya kesalahannya di ngapura, diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang. Pemimpinnya para nabi yang pertama kali membuka kunci pintu surga. Sinau, belajar. Kita nggak ada jaminan surga, gitu Pak Bungge. Bisa-bisa nanti cemplung neraka, belajar males. Alasannya banyak, repot, sibuk, ini dan itu. Nggak ada waktu untuk belajar. Nah ini orang yang seperti dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, dunia itu terlaknat dan terlaknat siapapun yang ada di dalamnya. Kalau dia tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan dia, alasan repot, alasan ini dan itu, dibantah sama Allah nanti pada hari kiamat. Apa bantahnya Pak Bu? Coba bantahnya apa? Kita buka di dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat yang ke-67 ya. Nah, nanti dibuka ayatnya. Allah katakan, alam ya'tikum nadir. Tidakkah belum datang kepada kalian yang memberikan peringatan? Nah ini bantahan Allah kepada orang-orang yang semasa hidupnya tidak mau belajar Pak, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mencari hidayah Allah, tidak mau mencari kebenaran. Apa jawabannya? Wa ma kunna na'kilu ma kunna wa ma kunna nas ma wa na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Hah? Wa qalu. Iya. Bagaimana? Walau kunna nasma'u na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu jawaban orang-orang yang dimasukkan, dicemplungkan ke dalam neraka, baru mereka membuat alasan-alasan yang tidak dibenarkan sama Allah. Mereka mengatakan, apa? Seandainya dulu kami di dunia mau mendengar nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, bimbingan-bimbingan dari para alim ulama, para kiai, para habib, para tokoh-tokoh agama yang berdakwah di jalan Allah, dan kami menggunakan akal kami untuk berpikir, tentunya kami tidak akan masuk neraka ini. Repot Pak Bu. Ini berandai-andai tapi di neraka Pak Bu. Wis nyemplung neraka baru menyesal, baru mereka berandai-andai. Apa berandai-andai itu? Bahasa Jawa apa berandai-andai Pak? Ya seandainya dulu saya mau mendengar, mau menggunakan akal saya untuk berpikir mencari kebenaran, pastinya kami tidak akan masuk neraka. Ya sudah. Penyesalan tidak akan terulang kembali Bapak Ibu kalau sudah masuk neraka. Makanya ini ayat ini Pak Bu nggih, nanti dibuka surat Al-Mulk ini petunjuk kabar bahwa orang-orang yang mereka masa hidupnya tidak mau mendengar bimbingan Allah, nasihat, dan juga tidak menggunakan akalnya untuk berpikir mencari kebenaran, hidayah Allah, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan pernah terulang kembali nanti di dunianya. Mumpung masih hidup Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberi akal sehat, kita masih diberi kekuatan untuk terus belajar ilmu agama. Semoga ini tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna